Langit malam bagaikan kanvas hitam, dihiasi bintang-bintang yang redup dan samar-samar. Di kota kecil bernama Bukit Hantu, legenda tentang kuburan berhantu telah lama diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, kuburan itu merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para arwah penasaran yang gentayangan di malam hari. Sekelompok remaja yang penuh rasa ingin tahu dan kenakalan, tergoda untuk melakukan uji nyali di kuburan itu pada malam Jumat Kliwon. Kelompok remaja ini terdiri dari 5 orang: Rian, sang pemimpin yang pemberani; Dinda, gadis pendiam yang selalu ketakutan; Budi, pemuda yang suka bercanda; Rani, gadis yang memiliki firasat kuat; dan Andi, pemuda yang rasional dan logis. Pada malam yang mencekam, mereka berangkat menuju kuburan berhantu dengan membawa senter dan kamera. Suasana kuburan yang sunyi dan gelap menyelimuti mereka, diiringi dengan suara angin yang menderu dan dedaunan kering yang berbisik. Saat mereka memasuki kuburan, suasana semakin mencekam. Batu nisan yang berlumut dan patung-patung seram yang hancur tampak seperti monster yang siap menerkam. Sesekali, mereka mendengar suara aneh seperti tangisan wanita atau gertakan gigi. Tiba-tiba, Rani merasakan hawa dingin yang menusuk dan firasat buruk. Dia menyuruh teman-temannya untuk segera meninggalkan kuburan itu. Namun, sebelum mereka sempat keluar, gerbang kuburan terbanting dengan keras, mengunci mereka di dalam. Ketakutan melanda para remaja itu. Mereka mencoba mendobrak gerbang, tetapi sia-sia. Teriakan mereka tidak didengar oleh siapapun. Dalam kepanikan, mereka mencari jalan keluar lain. Di sebuah sudut kuburan, mereka menemukan sebuah gua yang gelap. Dengan ragu-ragu, mereka memasuki gua itu, berharap dapat menemukan jalan keluar. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan yang luas dengan banyak peti mati. Rani semakin ketakutan dan merasakan hawa yang semakin mencekam. Dia memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati. Tiba-tiba, dari balik peti mati muncul sesosok bayangan putih panjang. Kuntilanak dengan rambut panjang yang menjuntai dan matanya yang merah menyala menerkam Dinda yang ketakutan. Teriakan Dinda yang mengerikan menggema di dalam gua. Rian dan Budi berusaha untuk menyelamatkan Dinda, tetapi kuntilanak yang kuat mencengkeramnya erat. Pocong dengan kain kafan yang membusuk muncul dari balik peti mati dan menyerang Andi yang mencoba melarikan diri. Rani dan Budi yang ketakutan bersembunyi di balik peti mati, menyaksikan pertempuran yang mengerikan itu. Teriakan, tangisan, dan jeritan terdengar di dalam gua, menciptakan suasana neraka di dunia nyata. Satu persatu, Rian, Dinda, dan Andi menjadi mangsa kuntilanak dan pocong yang haus darah. Rani yang tersisa, bersembunyi dalam ketakutan, menunggu ajalnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu gua. Dengan sisa tenaganya, ia membuka pintu gua dan menemukan seorang kakek tua yang berwajah teduh. Kakek itu menolong Rani keluar dari gua dan membawanya ke tempat yang aman. Rani menceritakan pengalaman mengerikannya kepada kakek itu. Kakek itu menjelaskan bahwa kuburan berhantu memang tempat yang berbahaya dan merupakan rumah bagi makhluk gaib yang jahat. Dia memperingatkan Rani untuk tidak pernah kembali ke sana. Kejadian mengerikan ini menjadi pelajaran berharga bagi Rani. Dia tidak pernah lagi melakukan uji nyali di tempat-tempat angker. Dia juga belajar untuk selalu mendengarkan firasatnya dan tidak mengabaikan peringatan orang lain. Berita kematian Rian, Dinda, dan Andi menyebar di seluruh kota Bukit Hantu. Tragedi ini menjadi pengingat bagi semua orang tentang bahaya uji nyali di tempat angker dan pentingnya menghormati tradisi dan adat istiadat setempat. Sejak saat itu, kuburan berhantu semakin diselimuti rasa takut dan teror. Para penduduk Bukit Hantu tidak berani lagi mendekati kuburan itu, dan legenda tentang kuntilanak dan pocong yang haus darah terus menghantui mereka.
Kisah ini adalah contoh nyata tentang bahaya uji nyali di tempat angker. Kita harus belajar dari kisah ini dan hiduplah dengan nilai-nilai moral yang kuat. Kita juga harus selalu menghormati tempat-tempat yang dianggap angker dan tidak mencampuri urusan dunia gaib yang berbahaya.